Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang dari awal sampai akhir disediakan oleh Allah keampunan bagi orang yang puasa dilandasi oleh iman dan ihtisab. Kemudian malamnya diisi dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan juga dengan iman dan ihtisab. Dari awal sampai akhir Allah sediakan rahmat. Ya. Dari awal sampai akhir Allah siapkan itqan minan nar, pembebasan dari neraka. Jadi bukan dibagi 10 enggak, dari awal. Ya. Ada keampunan, ada rahmat, ada itqun minan nar, ya. Pembebasan dari neraka. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Zuhur ini kita masih membicarakan target dari puasa di bulan Ramadan atau datangnya Ramadan agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Kemudian sempurnakan sebulan, mudah-mudahan kita bersyukur. Artinya takwa itu kita syukuri. Ya, takwa itu kita syukuri. Syukur itu diantara maknanya terbuka, membuka. Jadi maksudnya begini, seluruh perangkat takwa itu terima. Yang konsepnya datang dari Allah. Begini, kata Allah dalam Quran, dijelaskan oleh Muhammad SAW, terima semua, jangan ada yang tolak. Itu namanya syukur. Dengan itulah kita akan membuka apa yang dikandung oleh takwa itu, yang gunanya demi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita, baik di dunia, di kubur, ataupun di mahsyar nanti atau di akhirat. Nah, kalau itu dilakukan, ada jaminan. Kalau kita bertakwa, takwa itu kita syukuri, itu yang membuat kita ini cerdas. Ya, cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, cerdas intelektualnya. Itu. Ya. Jadi takwa. Bertakwa kalian, kata Allah, dengan puasa Ramadan. Nanti sana kita akan takwa itu kita syukuri, terima, jangan ada yang bantah. Kata Allah, beriman kepada yang gaib, ya oke, beriman. Apa saja yang gaib itu dijelaskan. Dirikan sholat, ya gitu. Sudah itu apa lagi? Berimpak, itu nanti tanda-tanda takwa, ya. Itu kita syukuri, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk agar kita menjadi cerdas, pastilah ada untung. Untungnya itulah yang dijanjikan Allah.
Kalau kalian bertakwa, kata Allah, ada keuntungan yang akan kalian dapat. Apa itu? Kalian mendapat petunjuk dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu. Bahwa orang bertakwa itu pasti dapat petunjuk dari Al-Quran. Ini hebatnya. Jadi tidak ada jaminan orang hafal Quran dapat petunjuk. 30 juz dia ada, hafal Quran dapat petunjuk dari Al-Quran dia, nggak ada jaminan. Buktinya, hari ini ada orang, kalau umat Islam mengambil titel doktor, bukan dokter ya, doktor S3, di Belanda, di Amerika, di Inggris umpamanya, itu yang ngujinya itu orang yang hafal Quran. Bukan hanya Quran dia hafal, tafsir Al-Quran tuh hafal dia. Ibnu Katsir umpamanya, hafal dia tuh. Tabari umpamanya, Qurtubi umpamanya, banyak lah. Hafal dia, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya. Hafal dia. Tahu dia itu halaman berapa. Ya, ngerti. Tapi siapa yang menguji itu? Namanya dalam istilah ilmiah orientalis. Orang kafir yang ngerti Islam tapi tidak beragama Islam. Nah, kan? Ya, hafal Quran. Malah tafsirnya lagi, bukan Qurannya lagi. Tafsir itu hafal ya. Tapi tidak masuk tidak sholat, tidak puasa, berzina. Itu. Paham kan? Nah, jadi siapa yang dapat petunjuk dari Al-Quran? Orang bertakwa. Ya? Orang bertakwa. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi Al-Quran itu memang diperuntukkan semua manusia agar mendapat petunjuk. Jadi gunanya Quran apa? Petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi seluruh manusiakah yang dapat petunjuk dari Al-Quran? Tidak. Siapa? Kata Allah, hanya orang bertakwa yang mendapat petunjuk dari Al-Quran. Nah, itu dulu. Itu untungnya. Jadi kalau kita nanti bertakwa, insya Allah Al-Quran memberi petunjuk kepada kita. Nah, dalam kehidupan kan sering kita lihat. Dulu sekarang mungkin ada dia ndak hafal Quran, malah ndak lancar kali baca Quran. Ndak lancar. Tapi kalau Quran dibacakan nangis dia. Nangis dia. Ya. Kemudian hidupnya kalau tengok ya seperti Al-Quran lah. Tak mau bergunjing, tak mau makan yang haram, ya, tak mau banyak tahu urusan orang. Nah, yang lebih hebatnya lagi, ketika hal-hal tertentu diminta orang dia, sementara ustadz-ustadz yang lain sudah lakukan, belum terkabul. Contoh, sekarang terjadi panas, musim kemarau. Ya, musim kemarau. Kita perlu air, maka kita harus sholat istisqa, minta hujan. Nah, ini ada terjadi nih. Cerita kawan saya di sebuah negeri di Indonesia ini. Ustadz sudah ada hujan. Biasanya dia terakhir tuh, dirayu. Kalau disuruh dia enggak mau dia. Enggak, kan ada ustadz, saya ini enggak apa-apa. Tapi dia ini banyak tinggal di mihrab masjid. Dia kerja, pulang nanti bagi mihrab, baca Quran, ya. Akhlaknya itu bagus. Bacaan Qurannya enggak tepat. Apa itu? Telo apa itu ya? Enggak tepat bacaan Qurannya. Enggak fasih kalau bahasa apa. Tapi menurut cerita kawan ini di kampung tuh kalau sudah terjadi kemarau, enggak juga hujan lagi, terakhir beliau diminta. Itu datanglah pemuka, tolong, mau dia. Nah, keterangan kawan saya ini, ketika dia sudah jadi imam, pertengahan salat istisqa, dia menangis, hujan turun. Paham tuh? Padahal enggak hafal Qur'annya. Tapi tingkah lakunya menurut Quran.
Artinya apa? Ada takwa di sininya. Maka Nabi pernah membilang takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. 3 kali beliau mengisyaratkan ke dadanya. Nah, jadi istilahnya begini. Takwa itu radio. Apa? Ini contoh saja ya. Sedangkan Quran itu pemancar. Pemancar tidak usah diragukan. Sinar apa? Nurnya Quran itu tidak usah diragukan. Tidak pernah redup. Sampai kiamat nanti, sampai diangkat. Cuma persoalannya, kenapa tidak bisa masuk ke dada kita? Karena masalahnya radio kita rusak. Nah, itu maksud saya. Takwa itu tidak ada atau rusak. Paham tuh? Pemancar jangan dirisaukan. Hebat terus Al-Quran tuh. Sebelum dia diangkat. Karena hari kiamat nanti mau hancur langit dan bumi ini kan diangkat tuh. Al-Quran. Kalamullah tuh diangkat. Nah, jangan diragukan. Cuma masalahnya radionya yang rusak. Paham? Sehebat apapun bacaan, tidak nyambung dia. Karena rusak. Nah, lain dengan orang yang radionya bagus. Sikit aja setel, dah. Makanya jangan heran kalau banyak kita temui orang di sudut-sudut dia sholat. Tidak banyak macam-macam. Tapi ketika imam sholat jahar, dia nangis dalam sholat. Kenapa? Nyambung. Dan ada teman saya mendapat orang begitu setelah sholat didekati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu. Ya. Tanya. Boleh saya bertanya, Tuk? Boleh apa? Datuk tahu enggak ayat yang dibaca tadi? Karena kebetulan kawan saya kan pesantren, pasti tahulah. Yang dibaca itu inna fi khalqis samawati wal ard. Enggak tahu awak dona. Ngapa Datuk nangis? Langsung ditebak itu. Langsung dia menangis pula. Enggak mau dijelaskan. Aja yang nangis pula dia. Ditanya, "Kenapa Datuk menangis tadi?" Nangis. Gitu. Paham enggak maksud saya itu? Tengok tinggal lakunya, Allahu Rabbi, kayak Al-Quran. Jalan merunduk. Kalau sudah bicara dalam kelompok itu nanti baik-baik dia dengar. Tapi kalau menyimpang sedikit menyebut ibu orang, dia permisi. Awak ada urusan, permisi awak yo. Paham tak maksudnya? Jadi membersihkan sami'nya. Paham? Supaya takwanya tidak rusak. Ah, ini Pak. Ini yang kita kejar nih dengan puasa. Bukankah puasa itu tingkatannya ada puasa awam kata Ghazali nih. Ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Awam menahan dari makan dan minum segala yang membatalkan. Tapi kalau meningkat lagi, memelihara pandangan, pendengaran, pikiran, ya enggak? Sayang, benci, rindu, kan begitu? Nah, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita dilatih nih. Nah, supaya nanti 1 Syawal kita siap mendapatkan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Jadi hanya orang bertakwalah yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran. Atau arti lain, orang bertakwa pastilah Al-Quran sebagai petunjuknya. Nah, ini. Nah, sedikit kita tinjau ya. Kalau Al-Quran petunjuk, maka haruslah kita pandai membaca Quran. Maka dicontohkan oleh Nabi. Malah terakhir dari kehidupan beliau di dunia ini, 2 kali Jibril datang kepada beliau di bulan Ramadan. Kalau bahasa kitanya mungkin tadarus lah. Nabi membaca, Jibril mendengar. Gitu. Kalau awak tadarus kadang-kadang sama-sama membaca kan. Nah, yang sebaiknya tadarus itu satu membaca, yang lain menyimak. Di dalamnya ada yang qori seharusnya begitu. Jadi kalau salah nanti tunggu. Nah, kalau di kampung saya dulu begitu, mak-mak saya tengok waktu saya kecil. Pukul 10, 9, 10 tuh udah datang ke surau tuh mak-mak. Ya. Nah, itu sampai zuhur tuh duduk situ. Ah, pergantian tuh. Nah, gunanya apa? Karena dia pedoman. Kalau pedoman harus pandai baca. Maka dimulai dari Iqra, enggak apa-apa, qiraah, tabata-bata enggak apa-apa. Dulu waktu belajar. Ya. Maka dalam hadis Nabi, siapa yang membaca Quran terbata-bata pasti dapat pahala. Tapi jangan terbata terus, tingkatkan jadi
tilawah. Kesempatan di bulan Ramadan ini kita memfasihkan bacaan kita. Nah, setelah lancar tilawah, ya hafal. Kita mulai hafal, berapa sanggup? Enggak juga. Nah, cukuplah baca. Maklum kadang-kadang sudah 50, 60 udah lambat menangkapnya enggak. Ada juga orang yang hafal tapi jangan dipaksa diri. Ya, jangan dikutuk pula diri. Kenapa kau ni diri gitu. Ya, nanti tua 80 umurnya bisa hafal Quran 30 juz. Baru 3 tahun dia tuh pandai baca Quran. Enggak sama kita semua. Betul enggak? Tapi kalau ini harus. Kalau ini harus, ya, dalam pengertian berusaha supaya lancar baca Quran. Oke, yang 3-nya aja dulu ya. Nah, gimana kita bikin program ini? Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi bikinkan program apa? Nah, kita mulai di sini. Nah, kita mulai dari diri kita tadi, kemudian rumah tangga kita. Maksudnya ada ayah, ada ibu, ya. Anak 3. Ini contoh aja ya. Bikinlah peraturan di rumah ini. Di rumah ini semuanya harus pandai baca Quran. Ayah, ibu, suami, istri, anak 3. Pandai baca Quran. Udah, kami dah pandai baca Quran semua. Baik, bikin program. Apa programnya? Kita bikin program di rumah kita. Setiap maghrib dan subuh, jangan ada satupun anggota di rumah ini yang tidak baca Quran. Nah, ini kita mulai ini. Ini selalu saya tekankan sekarang Pak, akhir-akhir ini. Kenapa? Sejak saya mendapat informasi 2 tahun yang lampau, bahwa di Indonesia 65% umat Islam tak bisa dan terbata-bata baca Quran. 65%. Jadi jangan ditanya juga lagi, kenapa kita di Indonesia ini mayoritas Islam tapi tidak dominan? Pedoman betul tidak pandai. Mana lagi? Hah? Tambah pula cerita saya dengan Kuah di Pekanbaru nih. Banyak yang akan nikah tuh katanya, tidak pandai baca Quran. Ada yang S1, ada yang S2. Apalagi tuh? Nah, itu makanya sekarang di mana-mana saya ulang-ulang ini. Ya, karena ini penting. Gimana caranya kalau tidak pandai baca Quran? Nah, karena itu bikin program di rumah. Apa? Kami akan bikin program. Yang sudah lanjutkan, yang belum bikin. Apa? Di rumah ini tidak ada satupun yang tidak bisa baca Quran. Ya. Terangi rumah kalian dengan bacaan Quran, kata Nabi. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, kata Nabi. Nah, dah, sudah. Subuh, maghrib baca Quran. Kalau perlu bikin di rumah musabaqah tilawatil Quran. Maksudnya apa nih? Tanding. Ayah punya absen, ibu punya absen, anak punya absen 3 orang. Apa itu? Ayah, maghrib Senin hanya 5 ayat. Subuh 10 ayat. Ibu 7 ayat. Terus sekali sepekan. Kan ada evaluasi itu, kita ajar Allah. Ada evaluasi harian, subuh dengan asar. Ada evaluasi pekanan, Kamis dengan Senin. Ada bulanan, 13, 14, 15. Ada tahunan, bulan Sya'ban. Itu ngajar kita supaya yang kalian lakukan itu evaluasi gitu. Mungkin Bapak lakukan malam Jumat, silakan ngumpul anak, suami istri, ibu ayah. Dah? Tengok store. Absen. Ayah minggu ini cuma 85 ayat ya. Ibu 105 ayat. Abang ini. Yang bungsu si perempuan berapa? 300. Si bungsu dapat rekornya minggu ini. Kasih hadiah oleh ayah. Kami orang miskin. Senyum tidak bisa juga. Cium tidak bisa juga. Si anak. Cium kepala anak yang sudah banyak baca Quran minggu itu tua. Bacakan Alam Nasrah. Doakan dia. Nggak bisa juga. Allahu Rabbi. Apalagi yang kaya. Siap. Ayah transfer nanti. Nak, sini kepalamu. Ya. Ayah transfer nanti 5 juta ke rekeningmu nak. Tengok reaksi anak yang begitu tuh. Insya Allah. Dia nanti akan datang ke ayahnya lagi ke ibu. Bu, ya. Apa nak? Mau kasih ditransfer 5 juta. Jadi apa nak? Ayah, ibu izin ya, saya gunakan 5 juta itu untuk anak yatim, fakir miskin. Coba. Mau di mana cari kegembiraan itu tuh tidak bisa dibeli itu, Pak.
Nggak bisa dinilai dengan uang triliun tuh. Kalau dapat anak yang seperti itu. Izinkan saya menggunakan uang yang ayah transfer tadi. Karena saya juara di rumah ini baca Quran. Anak yatim dan pakis miskin akan saya kasihkan pembayar SPP-nya. Ingin nggak kira-kira rumah tangga seperti itu? Allahu Rabbi. Nih, sudah berapa kali Ramadan lewat? Ya. Tapi hasilnya kita nggak nampak. Nah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bukan itu saja, mungkin yang lain lagi. Yang tua bagaimana nanti ketika dia juara? Ayah, ibu, izinkan saya, perusahaan saya hari ini, jadi bukan hanya kecil-kecil Pak, enggak. Perusahaan saya tahun ini berzakat 300 juta ya, jadi enggak. Maka separuh dari itu akan saya sumbangkan. Atau di perusahaan saya nanti akan saya seleksi anak yatim, fakir miskin bekerja di perusahaan saya. Begitu caranya. Nih, dari Quran pedoman. Jadi bukan yang kecil-kecil kayak tadi, enggak. Kalau itu dianggap kecil, sebenarnya enggak kecil itu. Subhanallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita betul-betul serius bahwa kami akan mendapatkan takwa. Bagi yang belum, kalau yang sudah kami tingkatkan. Apa itu? Konkretnya, orang bertakwa pasti berpedoman kepada Al-Quran. Karena itu kami akan bikin program setiap rumah tangga kami, bahwa di rumah tangga kami tidak ada satupun lagi yang buta huruf Al-Quran. Semua pandai baca Quran. Kemudian kalau perlu berlomba untuk menghafalnya. Nah, sudah itu baru nanti terakhir kemudian berikutnya pemahaman, ini yang tidak kalah pentingnya. Ini sampai mati nih. Kalau poin ini bisa 6 bulan bisa, setahun bisa nih untuk belajar baca Quran, menghafal bisa. Tapi pemahaman sampai wafat. Karena itu jangan ada yang absen di rumah tangga mempelajari Al-Quran. Mempelajarinya kepada pakarnya. Mana yang pakar ekonomi Islam, mana yang pakar politik Islam, mana yang pakar tentang manajemen secara Islam, mana yang pakar di bidang pendidikan Islam, kejar. Si bungsu kejar. Gitu. Kitab dalam mina. Mudah-mudahan keluarga kita akan jadi teladan. Nah itu. Itu sajalah dulu ya. Ya Pak ya. Jadi target bagaimana kita bertakwa, bersyukur dan cerdas. Itulah Ramadan. 3 kata la'allah yang saya ulang terus. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun. Mengkonkretkannya begini. Ya. Baru terakhir berakhlak dengan Al-Quran. Setelah paham, buktikan dengan tingkah laku sehari-hari. Ini top ini. Ini bukan sedikit Pak. Apa maksudnya? Di 3 anak tadi yang tua punya perusahaan 3. Ini, hitung nak. Berapa zakatmu tahun ini? Ya turun ya. Berapa turunnya nak? 1 M ya. Kemarin 5 M saya berzakat. Sekarang 1 M lagi 4 M-nya ya. Coba. Mungkin nak di perusahaan kamu ada karyawanmu yang tidak sholat. Atau ada enggak yang berzina nak? Karena karyawanmu gajinya kan besar nak. 30 juta, 50 juta. Iyalah ya, tolong seleksi nak. Tapi jangan dikeluarkan dia. Kasih pelajaran dulu. Begitu, itu yang Al-Quran tuh. Jadi Al-Quran tuh bukan ngapal-ngapal di masjid. Bukan. Tengokkan di perusahaanmu Quran. Tengokkan di kekuasaanmu. Yang nomor 2 anggota DPR. Ya, RI umpamanya atau bupati, tengokkan di situ. Itu maksudnya Pak. bukan untuk baca. Terakhirnya tunjukkan bahwa Al-Quran menyuruh kamu merebut kekuasaan. Al-Quran menyuruh kamu kaya. Ya, tapi kayanya seperti Utsman bin Affan. Itu maksudnya. Ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.